Yang sering baca di berita kan Pak Putu Agus Suratnyana ini dibilang bupati terkaya gitu kan. Kan gitu Pak Agus. Nah, kalau Pak Agus bisnisnya napi sebenarnya Pak Agus. Seteman Pak Mangku Pastiko yang membuat situasi kemudian panas gitu di media sosial kan, di TikTok, grup WA. Saya kan mengikuti grup WA itu, wih, ini seteman Kabupaten Buleleng nyum hibah ke Kajati Bali. Ini saya dengar Pak Agus Suratnyana dilaporkan ke Kajati Bali gitu. Bukan ke Jati, ke KPK, kemana-mana. Oh, kemana-mana. Anak saya sekolah di Melbourne, nangis ya telepon saya, Papa jangan korupsi, Papa ada laporan apa di KPK korupsi sekian masalah tanah. Dede. Om Swastiastu. Swastiastu, Pak Agus. Putu Agus Suratnyana. Atau PAS gitu sering dipanggil Pak nge. Swastiastu netizen semua. Saya bisa bertemu Pak Agus kembali ini. Kita kan teman lama Pak Agus ya. Dulu waktu zaman saya mahasiswa itu tahun 2000 pas mau udah tamat tapi pas sudah skripsi sudah selesai tinggal nunggu wisuda. Iseng lah jadi ya aktivisan lah gitu di Buleleng. Zaman ini ya Jokowi ya. Akhirnya kenal sama bupati gitu, ketua DPRD, padahal saya asli Gianyar gitu. Iya. Setelah berapa lama itu? 2014, 2024, 10 tahun berarti ya kita nggak ketemu Pak Gus. Gimana kabar, sehat Pak Gus ya? Sehat. Siap. Ini kan sudah lengser mungkin Pak Gus. Sudah lengser. Nah, kita yang pengen ngobrol banyak lah sama Pak Agus kan. Kemarin ini kan sempat ada seteman Pak Mangku Pastiko yang membuat situasi kemudian panas gitu di media sosial kan, di TikTok, grup WA. Saya kan mengikuti grup WA itu, wih, ini seteman Kabupaten Buleleng nyum hibah ke Kajati Bali itu. Kabupaten Buleleng loh gitu. Nah, gimana menurut Pak Agus itu Pak Agus? Ini kepemimpinan Pak Agus waktu itu ya? Saya mau selesai saya. Saya rasa hibah itu bukan kita bersama-sama membangun tempat penegakan hukum, lembaga yudikatif yang independen tapi harus berdaya, harus mampu secara infrastruktur kan gitu ya. Badung bantu, saya bantu, Gianyar banyak yang bantu kok bukan. Nah itu udah maksudnya kenapa sudah ada Badung, Buleleng ikut juga gini gitu. Semua juga bantu ya, masa Badung aja. Kita miliki, ini kan Provinsi Bali, Kejaksaan itu yang jelas kita bersama-sama punya komitmen bahwa lembaga legislatif, lembaga yudikatif, lembaga eksekutif itu memang punya masing-masing punya porsi yang berbeda. Jangan dicampur adukkan dalam kerangka pekerjaan, tapi kita membantu infrastrukturnya saja. Kan kita nggak mungkin mencampuri undang-undangnya, nggak mungkin mencampuri PP-nya. Berarti dari aturan memang ada yang memperbolehkan itu. Boleh dong, kenapa enggak? Yang penting kan sudah sesuai aturan gitu. Kalau nggak sesuai aturan kalau ditangkap. betul. Kalau uang dalam bentuk uang baru nggak boleh gitu ya. Kalau dalam fisik. Oke. Nah tapi kenapa kira-kira Pak Mangku Pastiko mempermasalahkan itu Pak ya? Saya juga ngerti. Mungkin beliau lagi pikun-pikunan. Gitu. Ya mungkin pikun-pikunan beliau mungkin ada yang ada yang nyolek pantatnya mungkin jadi beda. Tapi yang jelas begini, mari kita biasakan tidak menjustifikasi apapun kalau tidak ada fakta-fakta hukum. Ya nggak? Siap. Biar kita biasa kerja tuh baik, nggak bikin hoax, nggak bikin macam-macam. Itu yang paling penting ya. Kalau semua sekarang apalagi dengan era medsos sosial sekarang semua mau bikin hoax, menjelek-jelekkan, nggak ngerti ngomongin. Saya terus terang ya, ada di Buleleng itu ngelaporin sana sini waktu jadi bupati nggak pernah saya lawan
Karena sudah ada lembaganya. Udah kalau memang dia urusan sertifikat silahkan sama Pemkab, ada PT UN, ada pengadilan, silahkan. Nah ini Pak Agus, ini saya dengar Pak Agus Suratnyano dilaporkan ke Kajati Bali gitu. Bukan ke Jati, ke KPK, kemana-mana. Oh kemana-mana. Ke Polda. Sama Tirtawan itu kan. Iya kemana-mana. Nah, waktu jadi bupati, saya kan udah punya prinsip sama ibu, jangan Pak. Waktu itu saya agak panas juga lapor. Ingat loh, omongan seorang pemimpin itu tajam. Jangan coba-coba membuat statement yang kasar terhadap masyarakat. Contoh, sikat aja. Wah, di bawah ini. Di bawah pasti bahaya. Sikat bisa mati orang itu. Iya. Jangan buat statement begitu. Makanya diam aja. Tapi silakan disalurkan ke lembaga yang memang menangani. Kan kita saya dikejar, dicari, dia tetap saya nggak bergeming. Ini aset PMK, bukan saya punya. Yang buat KSP-nya Pak Ginandre, hak pakainya 30 tahun, berakhir dia punya hak dan lain sebagainya. Aturan udah ada lengkap, PP-nya ada. Nah itu sebenarnya yang dipermasalahkan dia itu kan. Yang sempat Pak Agus laporkan. Nah akhirnya dirampas gitu kan. Pak Agus Suratnyano dibilang merampas. Pada gitu. saat saya jadi bupati saya nahan diri betul. Anak saya sekolah di Melbourne, nangis ya telepon saya, Papa jangan korupsi, Papa ada laporan Papa di KPK korupsi sekian masalah tanah. Dede, percaya Papa deh, Papa nggak berbuat begitu, itu murni sesuatu yang tidak benar. Udah Papa diam aja, Madi diam, tenang aja Madi. Sakit hati keluarga kita. Keluarganya anak saya nangis-nangis ya karena bilang papanya korupsi, ya. Saya mempunyai istri yang selalu memberikan penguatan terhadap saya dalam menjalankan tugas. Nah terus ketika saya berhenti jadi bupati, masih juga diserang saya secara pribadi. Dibilang merampas. Habis kesabaran saya. Nah sekarang saya selaku rakyat, bukan selaku bupati. Kalau saya selaku bupati melakukan pelaporan, dipikir saya ada main dan lain sebagainya, nekan kekuasaan. Ini sama-sama rakyat, saya laporin aja. Silahkan lembaga lembaga hukum yang memberikan kajian terhadap apa yang dia sampaikan. Buktinya sekarang dia divonis 10 bulan kok. Divonis 10 bulan. Iya. Tapi belum di-sell. Saya itu urusan mereka. Saya nggak tahu apa dilakukan, mungkin masih ada banding dan sebagainya. Saya nggak ikut lah itu. Saya tetap normatif. Yang jelas putusannya vonis ya. Wilayah saya sudah bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa apa yang dilaporkan sama dia, apa yang diduga tidak benar, kan itu aja. Cukup bagi saya cukup gitu. Itu aja yang saya cari. Ya. Nah, kalau tiang amati, yang dimasalahkan Tirtawan itu kan dia punya kekuatan mengklaim surat Menko Polhukam yang menyatakan itu bermasalah itu Pak Agus. Nah, gimana menurut Pak Agus itu? Gini. Kita udah saya katakan dari tadi. Mari kita bekerja profesional. Kalau memang itu punya hak dia, ya bisa dipakai dasar hukum untuk melakukan penuntutan, tuntut aja PMK-nya, bukan saya. Gitu PMK-nya. Kan sudah PMK tuntut. Kan udah lengser Pak Gus. PJ-nya atau apanya? Bukan. Ini kan punya tanah kan PMK, bukan Agus Suratnyano. Siapapun akan jadi bupati gak ada persoalan. PMK-nya tuntut. Kan gitu ya. Kalau memang nggak puas di pengadilan negeri, ada pengadilan tata usaha negara dan lain sebagainya. Dan ini sudah diputuskan oleh pengadilan lewat penguatan di Mahkamah Agung, itu punya PMK. HPL, pengelolaan PMK. Pengelolaan gitu ya. Nah, karena kan digoreng di berita itu PMK beli 0 rupiah, itu gimana ceritanya Pak Gus? Saya tidak ikut wilayah itu. Yang jelas waktu itu enggak? Ya udah lama. Waktu yang 2015 kan itu kepemimpinan Pak Agus. Yang saya tahu aset itu milik PMK Buleleng, itu aja. Gitu. Jadi siap. Normatifnya saya bicara biar nanti kalau menggoreng kan bisa aja. Betul Pak Agus. Ya, kalau saya pun bisa goreng tapi saya nggak suka. Karena saya selalu berpikir mari apa yang kita sampaikan benar-benar
berdasarkan asumsi-asumsi penguatan fakta-fakta hukum itu aja. Siap Pak Agus, siap. Oke. Ya, ini Tiang juga pengen bahas ini Pak Agus, apa namanya, Pak Agus juga disukan kalau dalam konteks politik pilgub ini. Di Buleleng calon potensi jadi wakil Pak Agus Suratnyano gitu. Namanya Pak Agus disebut-sebut nih kan. Nah, gimana Pak Agus akan ada ikut konstelasi nanti ke depan pilkada ini Pak Agus? Jadi gini, Tiang ampun ngayah 10 tahun. Umur saya sekarang 61. 61 Mang. Ya. Oke. Kelihatan ya 61 ya? Enggak sih, masih 50-an dong. 61 ya. Terus saya harus memberikan ruang saya untuk anak-anak saya, mengajarkan mereka untuk bekerja dan lain sebagainya. Lama saya tinggalkan, saya akhirnya nggak menyiapkan anak-anak saya untuk mengganti posisi saya ngurus perusahaan dan lain sebagainya. Gitu. Saya pengen ngajarin anak saya pengen waktu saya dengan anak-anak saya lebih banyak. Mungkin orang-orang jadi nggak percaya dengan saya sekarang sama dulu. Sekarang saya sayang sama anak saya. Pantesan saban hari saya sama anak saya. Anak saya yang perempuan masih mabil sama saya. Yang laki masih pelukan. Paling besar anaknya Pak? Anak saya udah punya cucu, saya 3 kan. Udah punya cucu. Yang punya cucu masih mabin sama saya. Gitu. Saking sayangnya sama Wah, saya lagi sayang banget sama anak saya. Anak saya semua saya sayang. Kadang-kadang saya, maaf ya, lagi meluk anak nangis saya, kasihan anak saya. Lama saya tinggalkan. Terlalu sibuk saya. Ya gitu, jadi mudah-mudahan di masa setelah Pak Agus jadi bupati ini memang sibuk sama keluarga, sama anak gitu, ada sama perusahaan, bisnis gitu ya. Jadi perusahaan saya pasca Covid saya harus recovery dengan baik. Saya punya perusahaan mebel, saya harus recovery dengan baik. Dulu dapat 2 tahun dia bangkrut, diem kan. Harus ada mobilnya rusak, dimakan tikus dan lain sebagainya kan. Recovery itu perlu waktu dan biaya. Terus hotel saya lama diem, harus ngambil pegawai baru lagi. Spraynya udah kuning-kuning. banyak recovery. Untung ya ada lembaga keuangan juga minta bantuan untuk membantu. Kemudian juga secara arsitektur saya juga membuat hotel baru lagi, membuat desain-desain bersama staf-staf saya. Jadi kok udah kadang masuk ke wilayah itu saya. Ya cuman saya politik ya karena saya masih ketua DPC, saya cuman mengamankan tegak lurus sama garis partai itu aja. Kalau saya di kadang-kadang sana sini itu kan hoax juga. Hoax juga. Saya nggak pernah cerita kan. Pernah nggak saya ngomong? Maksudnya saya orang menyebut-nyebut Pak Agus gitu. Ya wajar. Karena bisa aja Pak Agus gitu kan. Tapi kan saya disebut bangga juga. Artinya punya potensi lah. Diperhitungkan saya. Pak Agus diperhitungkan. Senang ya. Orang diperhitungkan itu kadang-kadang bukan jadi sombong. Tapi ada suatu kebanggaan. Orang masih percaya sama saya. Itu aja yang saya terima kasih ya. Yang sudah dukung-dukung saya karena bagi saya itu sudah suatu kepercayaan dan kebanggaan buat saya. Misalnya nanti Pak Agus di gini mau nggak Pak dijadikan wakil gitu? Saya tidak bisa bicara wilayah itu. Sudah saya katakan sudah pensiun di politik. Biar saya nyaman di wilayah saya sekarang. Saya akan memberikan kesempatan kepada adik saya untuk mendalami politik untuk menjadikan politik sebuah alat kekuasaan untuk mensejahterakan rakyat. Saya nggak suka ngomong munafik. Misalnya ada mantan pemimpin itu tangkap ini. Padahal di keluarga sini pernah ada persoalan hukum kan. Kan ini apa namanya? Enggak, saya nggak bilang siapa-siapa. Saya nggak bilang siapa-siapa. Tapi itu kan munafik namanya. Janganlah seperti itu. Saya baca komentarnya Pak. Kamu munafik namanya. Ingat anaknya Pak. Saya nggak bilang siapa-siapa. Seperti itulah. Siap Agus. Waduh, makanya semua heboh kan waktu itu. Saya malah ini biasa aja. Karena mungkin pikun dan lain sebagainya itu. Mana lebih tua Pak atau Pak beliau?
Oh iya dong, dia dong. Iya, iya. Saya masih. Pak, belum. Saya masih bisa naik Harley loh. Masih bisa naik Harley, Pak? Bisa, masih suka naik motor. Hobi off-road ride gitu. Kalau off-road saya udah enggak lagi. Enggak. Dulu saya main off-road. Saya yang alat-alat bermesin trail saya masuk suka. Dulu waktu bahasa gemuk saya kan main trailnya bukan main trail biasa, main special engine, orang-orang tahu lah. Ya. Saya dulu waktu dari muda dah taruhan balap biasa itu. Ya. Emang saya suka yang menantang. Siap bagus. Nah ini kan ada pilkada Buleleng bagus. Gimana? Kan paling banyak calonnya di Buleleng ini. Ya itu kan disurvei semua. Artinya mekanisme partai kita ikuti, ya nggak? Mekanisme partai ikuti. Nanti siapa kira-kira yang dari PDI bagus? Jangan jumawa. Kalau memang pusat udah menentukan si A yang menjadi, pasti udah lewat pertimbangan dan mekanisme yang memang sudah diperhitungkan betul. Partai kan nggak mau kalah. Ya. Terima saja, jangan diungkit-ungkit lah, bilang ini, bilang bikin gosip, bilang bayar nyogok, aduh saya kasihan. Nggak ada itu. Saya dulu jadi bupati Rp1 pun nggak ada bayar rekomendasi. Untuk rekomendasi? Rp1 demi Tuhan, demi Tuhan nggak ada. Oke. Ini semua adalah mekanisme. Maka saya minta tolonglah semua menjaga. Yang intinya gini. Satu, mau nggak bangun daerah dengan baik, itu aja. Iya. Itu saya kadang-kadang berpikir di wilayah itu aja. Yang sering baca di berita kan Pak Putu Agus Suratnya ini dibilang bupati terkaya gitu kan. Kan gitu Pak Agus. Nah, kalau Pak Agus bisnisnya napi sebenarnya Pak Agus. Kenapa bilang bupati terkaya? Saya gitu? jelaskan sedikit ya. Kalau masalah kaya terkaya itu kan sebenarnya sebuah transparansi kita saja dalam membuat laporan harta kekayaan ke KPN gitu. Ke KPK. Berarti ada yang bisa saya nggak menuduh seperti itu. Gitu. Karena tapi itu harus dibuat secara terbuka dan bisa diverifikasi biar itu semua benar. Oke. Ini penting karena agar masyarakat semua tahu bahwa ini adalah sumber-sumbernya. Begini jumlahnya. Memang di sini ada sesuatu yang di luar mungkin pemikiran kita dengan penetapan NJOP yang meningkat tajam. Kita ikutin NJOP itu sehingga nilainya jadi besar sekali kan. Kemudian tempat objeknya di Kute gitu misalnya. Jadi karena gini, kan berarti bisnis tanah Pak Agus ya? Ya sebentar. Saya itu sebenarnya anak seorang guru ya. Dan ibu saya cuma jualan kebutuhan sehari-hari dulu. Kemudian berhenti, saya sekolah di SMP 1 Klungkung, kemudian di SMA 1 Denpasar. Kemudian saya melanjutkan di Fakultas Teknik Arsitektur. Dalam situasi kuliah itu semester berapa ya? Semester 4 ayah saya meninggal, sehingga berat sekali beban hidup. Ibu nggak kerja. Oke. Ini berat sekali. Dari maaf ya, saya dulu anak laki satu-satunya yang. Anak laki satu-satunya. Ya, yang memang sedikit mungkin agak nakal, nakal banget mungkin bukan nakal ya. Siap. Karena hobi saya suka balap motor dan lain sebagainya. Ya anak-anak lah gitu. Ya. Ditinggal orang tua sehingga ini agak gelagapan. Cuman relationship saya sudah terbangun dengan baik. Saya punya teman banyak, saya punya relasi banyak, dan saya punya hobi yang saat itu yang mungkin untuk usia seumur itu malu memperlihatkan hobinya untuk dijadikan alat bisnis ya. Saya hobi masak dulu. Ya. Hobi masak. Sekarang masih bagus. Ya. Sehingga pada saat badannya gede ya. Dari kecil emang badan gede. Iya, saya ke pasar sama orang tua saya biasa. Setelah orang tua saya meninggal, saya ada sisa uang sedikit dari hasil kerja gambar saya. Saya buka restoran. Jadi tahun 85 saya udah punya restoran sendiri. Usia berapa Pak Gus waktu itu? Usianya 21 tahun ya. 21 sudah punya restoran ya, dan saya
bantu koki masak, belanja semua. Oke. Benar-benar kerja berat lah ya. Tapi karena terlalu banyak temen, rame, orang nunggu lama, belum ngerti manajemen dan lain sebagainya, udah kurang profesional, modalnya kecil, akhirnya bangkrut. Oke. Ya. Berapa lama jalannya waktu itu? Kira-kira setahun ya. Setahun. Oke. Wah, kuliner kan emang berat ya. Ya, Kalau berat. manajemen dan ya, lain-lain. berat. Tapi ya karena belum paham aja. Ya. Tapi yang penting di sana ada keberanian. Keberanian. Orang kan kadang-kadang nggak berani. Betul. Nah, udah itu saya kembali bekerja sambil kuliah dalam koridor kuliah saya di bidang arsitektur tentu kan. Oke. Mulai borong-borong bangunan. Wah, dulu saya tidur di bedeng buruh bangunan, sama-sama buruh bangunan. Ya. Nah, sampai karena kerja keras saya dalam waktu singkat, saya bisa sampai mengerjakan four season. Proyek besar-besar saya kerjakan. Langsung hanya perlu waktu saya, 6 tahun 7 tahun perusahaan saya udah punya perusahaan yang cukup disegani. Masih muda. Push, gila ya. Ya, saingan saya dulu tender sudah ngelawan Tunas Jaya, Sanur. Okay, anak dan saya bukan orang sipil, saya arsitek. Tapi saya belajar menghitung, belajar bikin kurva S, bahkan kalau dulu saya kerja four season, saya bisa ngelawan 5 insinyur untuk bekerja. Dan saya belum tamat. Karena emang saya detail sekali orangnya untuk bekerja arsitektur dan konstruksi, saya memang mendalami sekali sampai hal-hal detail. Memang saya suka melakukan pekerjaan dengan inovasi-inovasi yang misalnya kayu panjang sekian lebih murah dan sebagainya, itu udah saya temukan dari dulu. Artinya jiwa bisnisnya memang passion Pak Agus di jiwa bisnis ya. Karena emang ibu saya juga dagang kan. Oke. Sehingga saya lebih banyak arsitek yang kedagang. Mengakui kelemahan itu sehingga saya membuat perusahaan yang mengajak anak-anak adik kelas saya di Udayana yang pinter-pinter saya ajak kerja semua. Yang pinter-pinter, yang paling pinter-pinter malah. Ada ya Bu Sri, ada Yono dan lain sebagainya, itu teman Suandre. Saya ajak kerja. Tadinya mereka nggak mau, karena ngapain gua kerja sama Pak Agus yang notabene bandel gitu kan. Tapi kalau saya kerja saya serius banget. Akhirnya dia tahu, bahkan dia senang sekali survive kerja sama saya, sehingga perusahaan saya jadi besar. Ya, kalau mau tahu temponya tidak panjang. Jadi saya umur 30 tahun ya udah naik Mercedes ya. Dari umur 21 tahun masih naik Honda ini ya. 30 tahun Honda udah Supercar. Mercedes 29 Mercy ya. Mercedes yang gimana itu kalau boleh tahu? Udah Mercy yang baru. Mercy yang baru ya. Gila. Jadi begitu kecepatan saya bekerja waktu kerja four season ya. Kemudian berikutnya di umur 34 tahun itu kalau saya lihat naik turun ya. Dunia konstruksi naik turun karena kadang-kadang uangnya tidak dibayar ya, owner gitu. Dulu Bali Nirwana Resort saya kerjakan kok. Bali Nirwana Resort ya. Banyak hotel besar saya kerjakan. Orang kan enggak tahu aja gitu. Masih muda loh saya kerja. Masih 30 tahun umur 28 tahun saya udah berani tender lawan Pak Dafir yang senior Tunas Jaya. Tender selalu fight sama dia. Umur segitu saya udah kerja. Jadi dari muda sudah sekarang masih muda. Tapi emang saya emang detail banget kalau bekerja. Dan saya selalu bawa tongkat, galak saya kerja dulu. Tegas Pak Agus orangnya, tegas sama kalau urusan pekerjaan. Apalagi kalau keuangan main gitu. Saya umur 32 tahun udah punya gudang, sudah 60 biji punya truk. Jadi memang itu dalam konteks bisnis apanya Pak? Kontraktornya. Iya, sama arsiteknya ada tim-tim anak-anak yang bisa gambar. Saya enggak jago gambar, saya enggak pintar gambar, tapi saya mampu memanage adik kelas saya yang pintar-pintar menjadi sebuah kekuatan yang sangat kuat untuk bertempur dalam
tanda petik loh ya, yang positif, tender, dan bersaing sehat dan gitu saya tidak pernah mengerjakan bangunan pemerintah. Oh serius? Nggak pernah mau. Oh dulu. Nggak pernah, sekarang nggak pernah. Oh sampai sekarang nggak pernah mau. Oh. Berapa kali saya nggak pernah mau. Kenapa Pak Agus waktu itu kan bupati, apalagi petinggi PDI? Karena begini, saya sebelum ikut politik itu selalu punya prinsip saya harus bekerja dengan mendapatkan tender yang benar, akan mengasah kemampuan penguatan profesionalisme di bidang konstruksi ya. Jadi itu penting buat saya karena ketika kita mampu, maaf ya mungkin proyek manajer saya orang asing banyak, bener-bener kalau saya mau ngecor aja saya harus buat tes kubus dulu, jadi aturannya bener-bener ketat sekali kalau kerja sama orang asing kan. Nah ini membuat kita disiplin semua bekerja. Sementara kalau kenapa Pak Agus tidak ngambil proyek pemerintah itu? Karena Pak Agus tahu saya lihat kualitasnya kurang bagus. Saya senang yang bertanding untuk yang baik, dan waktunya bisa lebih cepat. Mereka menerima pekerjaan saya lebih cepat. Artinya benar-benar profesionalisme untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan cepat. Nah, umur 34 tahun saya merasakan pasang surut bisnis kontraktornya konstruksi waktu itu karena ada trade money policy, ada macam-macam kan. Oh, ya. Saya pikir udah banyak hotel, kok ada ini ya. Ada session untuk mengisi karyawan hotel pengen punya rumah kan. Ya, akhirnya saya bikin perumahan. Dulu perumahan saya terbesar di Bali loh, Green Quarry saya punya tuh. Green Quarry itu? Iya. Orang sering nggak tahu saya, lihat setelah jadi bupatinya dilihat. Green Quarry itu Pak Gus yang punya? Iya, Green Quarry itu saya. Yang seluruh Bali ini? Iya, PT Quarry Bali Utama saya punya. Ternyata Pak Agus suratnya Anda yang punya perumahan Green Quarry ini ya? Iya, jelas. Saya bermain di wilayah properti, kemudian saya bangun punya hotel dan sebagainya. Aset itu yang hotel-hotel itu misalnya di Kuta dulu saya beli cuma 50 juta per hari. Waktu pelaporan aset, maaf, NJOP-nya 2 miliar per hari. Gimana saya harus ikutin kan? Sehingga nilainya jadi besar. Karena naik terus kan ya? Iya, jadi laporannya jadi terkaya. Karena bisnisnya di ranah itu kan NJOP. Tiap tahun setahu saya 10-15% naik ya? Naik terus. Nah, ya Sungkare ya atas bimbingan Ideseng Dewasa juga. Kemudian mungkin bapak saya kasihan, lihat saya, ibu saya kasihan, punya anak laki satu yang meninggal nggak punya apa-apa, harus berjuang untuk menghidupi keluarga saya gitu. Itu kira-kira awal saya bekerja. Jadi orang yang nggak tahu saya, kalau saya mau bilang bisnis saya bilang kalau saya hitung-hitung, saya punya Green Quarry, saya punya Maybus perusahaan yang dulu dapat dulu dapat dibilang punyanya Pak Mangku lah, inilah. Yang apanya? Yang Maybus. Maybus itu penganggil gitu, naik gak bus itu punya saya sendiri. Nggak ada libatin siapa-siapa. Terus ada hotel, Quest, ada penyeberangan, ada Elevate. Hotel yang paling baru saya Elevate Bali sama Grand Philandra. Jadi Elevate Bali salah satu mencoba meng-create bagaimana potensi Bali Utara itu bisa menjadikan sesuatu yang memiliki daya tarik yang mahal. Ini Elevate. Elevate tuh kayak hotel-hotel bintang 5 di Ubud juga nih harganya. Iya, kamarnya bisa sampai 20 juta gitu ya. Dan 15 juta gitu. Jadi itu Bali Utara ternyata punya potensi. Saya cuma di Lovina itu Pak Agus ya? Di Mundo. Di Mundo. Oke. Saya cuma tes case aja itu. Memang saya orang nggak bisa diam ya. Setiap hari saya selalu menghitung, bekerja. Dan hidup saya teratur sekali. Karena apapun kalau kita melihat luarnya yang saya kadang-kadang bercanda, kelihatan saya orangnya biasa. Santai. Saya orang disiplin sekali. Kelihatan tidak disiplin gitulah. Ya, gitu. Saya bangun jam 4:30. Oke. Kemudian baca ini berita-berita, koran 1 jam. Kemudian saya sarapan pagi jam 6 udah sarapan, 6.30 sarapan. Dari sebelum jadi bupati gitu? Selalu begitu. Saya kerja sampai malam. Sekarang karena udah tua,
jam 9 saya udah tidur. Jam 9 malam udah tidur. Ya, enggak boleh. Enggak mau nanti jaga tamu, kondisi ya. Tamu terima kan udah tua ya. Betul. Terima tamu malam saya enggak mau. Tapi kalau siang sampai hari ini pun saya masih bekerja. Jadi saya masih ngurus proyek-proyek saya dan membuat apa yang harus kerjakan untuk tahun berikutnya. Ada evaluasi 1 jam 2 jam pagi, ada evaluasi apa yang telah saya kerjakan sebelumnya, ada salah apa enggak, biasakan seperti itu. Oke, bagus. Nah, kalau di Tiang Baca kan sempat yang baca kan ada berita yang menyiarkan khusus laporan harta kekayaannya Pak Agus ini karena terkaya kan pasti detail kali kan, ada dari awal Pak Agus jadi bupati, terus di pertengahan melonjak, terus tiba-tiba turun lagi. Nah, kenapa bisa begitu Pak Agus? Iya, kan itu gitu. Kan aset kadang-kadang kan ditukar, dijual. Gitu. Kan biasa itu kan gitu, saya laporkan apa adanya aja. Melonjak ya karena NJOP tadi. NJOP-nya. Siap. Kemudian dijual ya berkurang kan? Ya. Nah, setelah jadi bupati, Pak Agus kegiatannya apa sekarang? Saya. Atau gini Pak Agus, kenapa Pak Agus udah jadi pengusaha, udah hebat tuh, kenapa terjun ke politik waktu itu? Nah, diajain atau ingin gitu? Awalnya jadi kalau tahun 97-96 itu waktu reformasi mulai ya saya temenan sama adik kelakan semua kan. Di PDI adik kelas saya. Di Banteng masih hancur-hancuran, belum ada kantor. Iya. Saya ikut di sana perbaiki kantornya. Terus saya sama Pak Wis, sama Pak Urip dulu masih sekretaris. Waktu saya kebakaran di Buleleng zaman Megawati itu. Ya, itu saya tahun berapa ya? Tahun 2009. Itu udah Pak Agus sudah masuk. Tahun 99 ya. Tahun 97 di sudah mulai. Saya mulai menggerakkan di Buleleng kan, saya bawa truk sampai 50 ke Buleleng untuk gerakkan semua. Jadi karena saya lihat ini PDI belum berdaya, belum punya sumber keuangan. Kenapa ikut ya? Karena keluhan masyarakat awalnya ketika di daerah saya itu ada apa namanya Banyuatis, Mas petani nggak bisa jual cengkeh, harus lewat BPPC dan lain sebagainya, susah sekali. Ya akhirnya saya menentukan pilihan, saya ikut di PDI Perjuangan saja. Harus masuk sistem itu, gitu ya? Waktu itu belum gede, PDI kok masih reformasi, betul. Masih tarik ulur, bahkan saya dapat surat ancaman dipotong leher segala macam tuh dari Sidetape, dari mana? Gara-gara apa Pak? Iya, karena saya gerakin PDI di Buleleng. Oke. Lu Pak Sudarmaja jalan dari Seririt ke Singaraja masih takut dia. Iya. Masih begitu kondisi, Buleleng saat itu. Iya. Ya, masih penetrasi politik lah. Itu panas sekali. Saya memang suka tantangan. Dari zaman saya waktu kuliah dulu pun udah panas gitu di Buleleng, masih panas. Waktu Pak Agus baru nyalon di bupati itu kan, wah ini pertarungan sengit nih gitu. Ya, kemudian yang kedua ya karena teman-teman minta lagi untuk saya ke Buleleng biar tidak ada dinasti lah di Buleleng. Kayak saya masuk, saya perbaiki pelan-pelan Buleleng. Memang berat sekali ya karena sumber keuangan kita terbatas di Buleleng. Benar, masih kabupaten miskin dianggap ya Buleleng Pak Agus ya? Ini yang mana sudut pandangnya mana gitu. Kan kalau kita lihat gini rasio hitungannya, memang pendapatan masyarakat rata-rata memang di akhir-akhir ini memang ada penurunan ya. Dalam pendapatan masyarakat karena cengkehnya 4 tahun nggak berbunga. Dulu hasil bumi kita kan bagus ya. Itu zaman-zaman dulu ya. Ya persoalan Buleleng, persoalan aksesibilitas saya sebenarnya. Saya tes sekarang dengan saya bangun hotel. Persoalan aksesibilitas. Persoalan di Buleleng harus ada percepatan koneksitas dengan bandara yang ada di sini. Kan itu persoalannya. Betul. Makanya saya dulu dapat dimarah juga. Dorong bangun bandara kan. Ya mungkin cara pandangnya berbeda. Kalau mungkin Ibu menilai itu enggak mau ada bandara kayak di mana ya? Kulon Progo, mana di Jogja ya. Yang jauh
Makanya sebenarnya saya lihat Bu Mega bukan nggak setuju bandara. Saya rasa karena aksesnya Pak Koster udah bangun jalan tol, Ya. kalau tol selesai baru bandara. Kan Bandara. itu mungkin cara pikirnya dalam agar konteks- nggak mau basir kan. Tapi karena saya sebagai bupati kan cara pandangnya lebih cepat. Oh berarti Pak Agus justru setuju bandara. Oh, saya dorong penuh itu bandara. Tapi Pak Agus kan PDI, nggak Oh berarti karena itu sempat dimarah, ditegur sama Bu Mega ya? Ditegur saya di Rakernas. Itu gendut dia bilang gitu. Waduh. Ya Sampai biasa. sekarang pun Pak Agus. Tapi gini loh, kalau ditegur ibu, saya bangga kok karena ibu tuh berarti perhatian sama kita, ya nggak? Gitu. Karena ibu tuh orangnya bener-bener sayang sekali sama Bali itu. Oke. Bu Mega tuh sayang sekali sama Bali. Saya lama sering ngobrol sama beliau sangat sayang sama Bali. Nah berarti kalau bandara Buleleng, karena kan Prabowo Gibran menang, akan dilanjutkan. Berarti Pak Agus setuju ya? Saya tidak berbicara di wilayah politik ya. Oke. Saya bicara di wilayah nanti ke depan. Oke. Bandara Buleleng itu perlu gitu aja. Oke, Ya. siap. Ya, Paham ya, lah. Masyarakat kan bisa menilai. Iya. karena gini Pak Agus, itu udah makanya saya dengar juga isu-isu, wah Pak Agus suaranya kayaknya membelot nih gitu. Enggak. Karena sempat beredar fotonya Pak Agus sama Pak Demer gitu kan. Waduh. Jadi gini nggak salah. Gimana? Kenapa kita berpolitik harus baru pisah? baru beda partai Iya. musuhan kan Demer gitu. itu sahabat saya dari kecil. Oh gitu. Wih, dari muda sama Demer itu. Kalau saya sama Demer udah biasa saling telepon. Gitu. Ya, biasa sama Demer. ya. Kenapa? Kalau begitu cara memandangnya, mungkin saya nyerah berpartai. Karena masyarakat kita di Ya. Bali kan masih banyak yang Ya. awam dan suka yang gimmick-gimmick kayak itu. Wah, gimana nih mantan Bupati Buleleng PDI tiba-tiba fotoan salaman sama Demer gitu. Dikira mau koalisi. Pak Koster sering sama Demer kok. Oh iya. Bukan saya ya, semua juga. Aduh. Saya sahabat sekali. Sahabat dekat. Gitu. Ya. Dari dulu dia kaya sekali, saya buruhnya dulu. Oh, sempet jadi buruh. Ya, jadi saya yang bikin rumah Demer di Tajun kan saya. Oh. Yang bikin rumah Demer yang di Renon sini kan Oh, saya. berarti saya buruh gitu ya. Iya, itulah. Dia udah begitu saya masih kerja bangunan gitu. Oke. Oh, mantap lah. Orang sering nggak lihat sejarahnya, lihat Betul. sekarang aja. Oh, Pak udah kaya, jadi bupati kaya. Waduh, itu yang bikin terus anak saya sekarang nangis ya. Oh. Kayak sampai sekarang papa. Berapaan punya anak Pak Gus? Ampura? Ada anak saya ada 4. Oh, 4. Oke. Ya. PR Buleleng apa menurut Pak Gus yang belum masih? Ya memang PR Buleleng bagaimana? Kalau saya bicara ya, kalau pendekatannya Bali dilihat secara komprehensif, secara menyeluruh, seperti apa yang didengkungkan selama ini, kalau itu berjalan dengan benar, nggak ada persoalan. Misalnya contoh, buah buleleng diterima di hotel benar, kemudian kita punya storage yang bisa panjang supply-nya. Buah-buahan kita kelemahannya kan musim hujan, berbuah bersama-sama. Ya. Ya ini kalau bisa mengatur waktunya sehingga supply-nya sustainable dan lain sebagainya dengan pola pola teknologi yang baik, menjaga buahnya bergiliran, ada gudang yang bisa menjaga kayak di luar negeri bisa 2 bulan nggak busuk, kemudian dibarengi dengan regulasi ke hotel-hotel, kita rasa petani pasti siap membuat buah yang unggul ya. Asal kalau hilirnya bagus, pasti hulunya kita pemerintah daerah harus turun di sana untuk membantu. Ya. Sekarang kita bantu turun ketika berbuah unggul, nggak ada menyerap. Akhirnya kita diumpat-umpat sama petani. Nah, inilah yang harus ada yang komprehensif secara menyeluruh. Kedua, kalau kita bicara percepatan peningkatan pendapatan masyarakat, sektor jasa, tidak sektor pertanian. Ya sekarang bagaimana Buleleng ada sektor jasa, orang jalan ke sana susah. Sekarang bikin shortcut. Ya, shortcut. Shortcut, oke. Akan memperpendek waktu ke Denpasar. Tapi kenyataannya Denpasar Bedugul karena berkembang bikin warung banyak sehingga macet jalan di sini aja
2 jam bisa sampai Bedugul. Iya, betul. Bener nggak? Betul. Ya makanya lihat ada jogger, ada babi guling, bete, macam-macam. Betul. Ada senggol di Baturiti dan sebagainya. Ini harus dipikirkan bersama. Nah, sehingga aksesibilitas Singaraja itu benar-benar membutuhkan moda transportasi mungkin yang berbeda, sehingga cepat ke Buleleng. Nah, kalau nanti Pak Gubernur dulu udah membuat jalan tol sampai ke Gilimanuk, mudah-mudahan ini bisa tol tengahnya sampai ke Kelukan Bawang bisa selesai. Saya rasa ini akan membantu sekali. Nanti tinggal membantu regulasi internal di Pemerintah Daerah Provinsi Bali membuat zona-zona pemanfaatan ruang yang benar. Ya. Ini zonanya apa, zona apa. Jadi udah selesai. Nah, kan banyak yang dengar isu tuh pemerataan, nanti akan dibangun bandara Buleleng, kemudian biar iklim di Bali Selatan tuh biar pindah ke Buleleng, itu pantas nggak gitu Pak Agus? Bisa nggak gitu kira-kira? Saya lihat ya, kalau kita bicara potensi, itu kan tematik. Artinya gitu. Kalau daerah ini, daerah ini beda-beda. Potensinya kan? beda-beda. Betul. Nggak bisa disamakan ya. Apalagi kalau aksesnya menyeluruh. Saya selalu berpikir, tourism is different. Tourism perbedaan. Betul. Buktinya saya bangun sekarang di Munuk karena berbeda, rame. Ya, cuman kesananya jauh. Kan persoalan aksesibilitas. Jadi saya rasa kalau dibangun bandara nggak usah khawatir. Tinggal bagaimana daerah Kabupaten Buleleng nanti membuat tata ruang yang baik, pemanfaatan yang baik, sehingga mana yang menjadi wilayah-wilayah yang harus dihijaukan, harus dijaga kewisata dasar bangunan yang baik, berapa persen yang boleh dibangun, mana yang boleh dibangun, mana enggak. Itu yang dipastikan dulu sehingga nanti pengembangannya mengikuti itu. Dengan itu aja, jangan takut Buleleng akan. Orang kan bikin Buleleng ada bandara hancur rusak. Enggak lah. Enggak ya. Justru berkembang ya. Enggak lah. Justru di Buleleng kertas putih yang masih sangat mungkin untuk dikerayat pemanfaatan ruang dengan baik. Sekarang di sini maaf, Badung dan Pasar udah padat sekali. Kacau balau. Ya. Saya sampai ke Canggu aja saya nggak berani macet. Betul. Saya nggak berani ke Canggu Pak. Iya, kalau saya lihat ngebayangin macet. Kalau saya ke hotel saya di Kuta berangkat jam 7, nengok aja cepat-cepat pulang. Takut macet pulangnya. Iya. Ya ngelah banang, ya bukan lukin gitu. Oke Pak Agus. Iya. Kalau paling lebih enak jadi bupati atau pengusaha Pak Agus? Kalau menurut Pak Agus? Lebih enak jadi orang baik. Orang baik. Siap. Ya teman-temannya banyak. Oke. Saya itu aja, saya pengen punya teman banyak. Itu kalau teman banyak, jangan saya panggil Pak Bupati, sering panggil Pak Agus, Pak itu. Gitu. Kadang-kadang mau ngomong Buleleng, Kijing Gus gitu biasa. Biasa gitu ya. Cicing Jai Gus. Kenapa bahasa orang Buleleng kan selalu cicing. Kenapa bahasa Buleleng? Gimana sejarah bahasa Buleleng kasar cicing gitu? Tapi di balik itu kan. Tapi omongnya kasar udah sekolah Buleleng, orang baik-baik kan. Iya baik-baik. Iya. Fair. Saya dulu waktu pertama Pak Agus kuliah ke Buleleng, wih cicing nanti gitu. Gak kejut juga Pak. Udah biasa akhirnya ikut ngomong cicing. Aduh. Ya semoga karena saya kan tahu Buleleng paling seru katanya pilkada. Jangan jauh ya. Kalau lihat inflasi Buleleng, yang nomor 1 bikin inflasi cabai. Kan cabai. Jadi orang Buleleng suka pedas. Jadi ngomongnya pedas-pedas keras-keras. Oke Pak Gus. Iya. Aduh, seru nih. Ya, saya pada kesempatan ini juga sampaikan terima kasih, saya udah dikasih ngayah 10 tahun. Yang jelas walaupun saya tidak lagi di politik, tapi saya dengan senang hati kalau memang diajak untuk berembuk tentang kemajuan Bali dan kemajuan Buleleng, tetap saya akan mau datang dan berikan sumbangsi yang baik. Tapi mohon maaf Pak Agus, waktu Pak Mangko Pasiko ngumpulin tokoh-tokoh Buleleng, kenapa Pak Agus nggak ikut waktu itu? Tahu. Oh nggak diundang? Nggak tahu, mungkin itu tokoh-tokoh yang mau tokoh maju. yang mau maju. Oh gitu. Oh bisa jadi. Iya. Ini mau maju pilkada nih dikumpulin dulu gitu ya. Iya. Pak Agus kan udah nggak mungkin lagi, ngapain diundang kan gitu. Mungkin nggak dianggap kali.
Aduh, padahal kan sama-sama dari Buleleng. Nah, artinya gini. Mungkin lupa gitu. Oh, lupa. Ya. Oke Pak Agus, terima kasih Niki Pak Agus. Kita sudah hampir 1 jam. Mungkin ada yang Pak Agus ingin sampaikan lagi terkait yang tahu sih cuman itu menikah mantan, artinya kan karena munculnya lagi persoalan batu ampar ini di media sosial, di berita kan. Nah, kembali lagi Pak Agus Suratnyano dilaporkan ke Kejati gitu kan. Kemana-mana. Kemudian muncul statement Pak Mangku Pastiko hibah 7 miliar. Tapi ada yang menyebut begini Pak Agus, hibahnya Buleleng bisa memberikan hibah 7 miliar, tapi KIS kok dihapus gini, diblokir 50.000 gitu katanya Pak Agus. Tidak seperti itu Mas. Gimana gini mungkin bisa jelaskan sebenarnya semua dari program dijalankan dengan baik. Kalau memang ada hibah pembangunan, kan di belanja pembangunannya yang diambil, bukan yang belanja yang kebutuhan dasar, bukan itu yang diambil. Ya. Tapi ada fakta jika NKIS itu diblokir katanya Pak Agus. Enggak benar itu atau gimana? Saya sudah jalan dengan baik semua. Oke. Siap Pak Agus. Oke Pak Agus. Matur suk semua niki sudah berkenan datang. Mohon maaf Bupati, mantan Bupati saya aja nggak datang ke sini Pak Agus. Bupati Gianyar. Sama-sama namanya Agus ini. Pak Agus Mayastra ini Bupati, masa Bupati Buleleng mau mantan Bupati Buleleng datang. Agus tuh pasaran banget namanya. Oh iya. Dari tukang bakso sampai Bupati. Iya. Pak Agus Suratnyano kenal sama Pak Agus Mayastra? Baik. Pasti baik lah. Baik. Oh, mohon sampaikan gimana nih? Nah, dia mungkin sibuk ya. Dia baik. Oh gitu. Saya udah dari lama loh ngundang. Kalau sama Pak, nanti saya akan kasih tahu. Oh ya, mohon bantuan Pak. Iya. Biar bisa kenal lah sama Bupati saya, mantan Bupati saya kan gitu Pak Agus. Kalau Pak Agus Suratnyano ditelepon sekali udah oke gitu kan? Baru tadi nelpon ya? Oh baru tadi. Kan tadi nelpon. Baru tadi. Langsung gitu. Datang ya? Oke, langsung datang. Saya orangnya selalu memanfaatkan waktu dengan baik. Asal saya ada waktu saya mau. Oke, siap Pak Agus. Nggih, sukses semua Pak Agus sekali lagi. Semoga Pak Agus Suratnyano atau Pak Pas ini terkenal sekali nama Pas ini Pak ya. Iya. Pas gitu. Pas itu gampang disebutin. Iya, mungkin karena gampang. Aku suratnya Pas gitu. Ada isu gini saya Pas angkat bicara gitu. Ayu Aris Sujati gas. Oh, itu gas. Gampang disebutin. Gas dan Pas itu. Mantap Pak Agus. Iya. Oke Pak Agus, sukses semua kita tutup. Om Santi. Om Santi Santi Om.